Halo Kak Wina, kamu sudah baca tentang sektor pertanian di Indonesia yang ada di buku Sistem Ekonomi Indonesia belum? Hai Ca, aku sudah baca loh. Ternyata sektor pertanian masih sangat penting untuk perekonomian kita ya. Betul sekali, meskipun sekarang perannya mulai beralih ke sektor lain seperti manufaktur dan jasa, sektor pertanian tetap menyerap lebih dari 25% tenaga kerja di Indonesia loh. Dan menariknya, sektor ini juga berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan nasional. Kita adalah produsen utama sebagai komoditas pangan seperti beras dan kelapa sawit. Selain itu, ada juga peluang besar untuk diversifikasi produk pertanian loh. Misalnya, produk kopi spesialty dan produk organik. Potensi pasar sangat besar, baik di dalam maupun luar negeri. Benar sekali. Dan dengan adanya kebijakan pemerintah yang mendukung, seperti program reforma agraria dan bantuan sosial, diharapkan kesejahteraan petani bisa meningkat. Tapi, kita juga tidak bisa mengabaikan tantangan yang dihadapi sektor ini, seperti perubahan iklim dan keterbatasan infrastruktur. Itu bisa mengganggu produktivitas pertanian. Dan banyak petani yang masih menggunakan metode tradisional karena lahan mereka yang mereka miliki sangat kecil. Ini membuat mereka sangat sulit untuk mengakses teknologi modern. Jadi Kak, untuk meningkatkan daya saing sektor pertanian, kita perlu fokus pada modernisasi alat dan metode produksi, serta meningkatkan akses pasar bagi petani. Setuju, dengan langkah-langkah tersebut, sektor pertanian bisa tetap berkontribusi signifikan terhadap ekonomi dan ketahanan pangan di Indonesia. Semoga pemerintah dan semua pihak terkait bisa bekerja sama untuk mengatasi tantangan ini ya Kak. Amin. Kita harus terus mendukung sektor pertanian agar bisa berkembang lebih baik lagi. Wah, keren juga ya pertanian di Indonesia, walaupun pasti mengalami naik turun. Iyalah, namanya juga usaha, pasti ada tantangan dan peluangnya loh Sarah. Apa iya? Emang tantangannya apa aja sih? Nih, aku jelasin yang utama itu ada 5. Mau tahu apa aja? 1. Perubahan iklim. Kalau cuaca nggak nentu, sulit dong kalau mau menanam atau manen. Makanya ini jadi tantangan terbesar. 2. Keterbatasan infrastruktur. Misal nih, petani mau nyimpen hasil panennya, tapi nggak cukup ruang. Jadi rugi dong pasti, apalagi sekarang udah modern. Ya kalau infrastruktur di pedesaan tidak diperhatikan, sudah tentu mereka stuck dengan cara tradisional. Lalu ketiga, nih aku kasih tahu, itu ada didominasi oleh lahan kecil. Bayangin mereka cuma punya lahan-lahan kecil, sudah pasti gak maksimal penanamannya, ya kan? Nih, yang keempatnya, akses terhadap pembiayaan. Barangkali petani butuh modal, lalu berencana meminjam uang ke bank. Akses peminjamannya sangat sulit sehingga menjadi tantangan bagi petani untuk menambah modal. Nih yang terakhir itu akses penyuluhan dan pendidikan pertanian tuh yang minim. Ya kalau minim gitu kan pengetahuan petani mengenai kualitas tanaman tidak ada. Ya jadi tantangan dong. Jadi itu dia 5 tantangannya. Wah, iya ya, bener juga. Itu kan tantangan. Kalau peluangnya apa? Nih, karena tadi ada 5 tantangan, nih aku jelasin 5 peluang juga. Yang pertama, zaman udah modern ya. Inovasi pertanian juga harus berjalan dong. Jadi, inovasi teknologi untuk pertanian bisa menjadi peluang. Misal, buat aplikasi digital untuk manajemen lahan. Kedua, disverifikasi produk dan nilai tambah. Nah, yang ini contohnya seperti mengembangkan industri hilir dari produk pertanian, seperti pengolahan hasil pertanian menjadi makanan olahan, yang dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk Indonesia di pasar global. Ketiga, meningkatnya akses pasar. Saat ini sudah ada permintaan kayak kopi, karet, dan lain-lain dari luar negeri. Hal beginilah yang buat akses pasar meningkat bahkan sampai internasional. Keren kan? Ini peluang keempat, ada kebijakan pemerintah dan reformasi agraria. Kebijakan mereka itu bantu banget untuk petani, kayak bantuan sosial, pupuk bersubsidi, serta dukungan finansial. Dan terakhir, ada potensi pasar domestik. Adanya urbanisasi mendorong adanya permintaan produk pangan yang beragam. Yang kayak ginilah yang membantu pasar domestik berkembang. Ah, bener-bener. Berarti di balik tantangan ada peluang juga ya? Iya dong, jadi udah tahu kan apa aja tantangan dan peluang di sektor pertanian. Halo Gusi, aku Putri. Aku ada untuk memberikan sedikit informasi tentang sektor industri dalam struktur ekonomi Indonesia, yang siapa tahu kan nanti akan berguna bagi kalian. Jadi gini, singkat saja. Sektor industri merupakan suatu penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak era Orde Baru. Dalam sektor industri terdapat juga yang namanya industri pengolahan manufaktur, yang dimana industri manufaktur memainkan peran krusial dalam menciptakan nilai tambah bagi bahan mentah yang diproduksi di dalam negeri, yang tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga membuka lapangan kerja yang luas. Udah, gitu aja. Singkat amat. Emangnya nggak ada gitu peluang sama tantangannya? Dalam hidup ini aja ada tantangannya. Masa iya struktur ekonomi nggak ada? Siapa bilang itu aja? Ada tahu peluangnya, makanya sabar dulu lah Kak.
Peluang yang ada dalam sektor industri, yang pertama Indonesia kan mempunyai banyak populasi sekitar 270 juta manusia, maka dari itu Indonesia mempunyai pasar domestik yang besar. Yang kedua, dengan adanya kebijakan dari pemerintah yang mendorong investasi asing langsung atau FDI, dapat membuka peluang bagi Indonesia dalam mengakses teknologi canggih, manajemen modern, dan pasar global. Yang ketiga, tren hijau dan rendah karbon dapat memberikan peluang bagi Indonesia menjadi lebih ramah lingkungan. Yang keempat, perkembangan kawasan industri dan SEZ yang dibuat oleh pemerintah dapat menawarkan intensif yang khusus dan menarik. Yang kelima, dengan adanya adopsi teknologi digital dan otomatisasi melalui konsep industri 4.0 dapat memberikan peluang dari Indonesia dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan inovasi industri. Jadi gitu deh informasi singkat tentang apa itu sektor industri dan apa aja peluang yang sebenarnya negara Indonesia itu memiliki banyak peluang dalam sektor ini. Semoga kalian jadi paham ya tentang struktur ekonomi Indonesia dalam bidang sektor industri. Tunggu dulu, kalian nggak penasaran kah kira-kira apa aja sih tantangan sektor industri di Indonesia? Loh, emang ada ya tantangan di sektor industri di Indonesia ini? Sini aku jelasin. Yang pertama, infrastruktur di Indonesia itu belum memadai. Masih terdapat kekurangan nih dalam beberapa aspek infrastruktur. Yang kedua, kurangnya kualitas tenaga pekerja di Indonesia. Masih banyak nih yang belum berkualitas. Yang ketiga, ketergantungan pada bahan baku impor. Masih banyak industri di Indonesia yang bergantung untuk mengimpor bahan baku dengan harga internasional dan rantai pasar global. Yang keempat, itu ada regulasi dan birokrasi. Tantangan sektor industri Indonesia dalam hal regulasi dan birokrasi memang cukup kompleks dan beragam. Dan kelima, persaingan global. Nah, kedepannya persaingan global ini akan semakin ketat loh. Nah, itu dia penjelasan yang singkat, padat, dan tepat tentang tantangan yang ada di sektor industri, khususnya di negara kita. Wah, banyak ya tantangannya. Makasih ya udah jelasin. Hai kawan-kawan semua, masih belum ngantuk kan? Ngantuk dikit, Tisar. Emangnya ada apa sih? Singkat saja, selain sektor industri, sektor jasa juga udah berkembang loh di Indonesia dan telah menjadi pilar utama perekonomian Indonesia. Misalnya ada perbankan, asuransi, dan pariwisata. Wah, menarik ya. Aku juga mau jelasin dong tentang adanya tantangan dan peluang di sektor jasa. Nah, untuk tantangan ini, yang pertama adanya kesenjangan infrastruktur sehingga mengakibatkan adanya ketimpangan dalam distribusi layanan jasa. Yang kedua, banyaknya subsektor jasa yang membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian khusus. Yang ketiga, adanya regulasi yang kompleks dan birokrasi yang berbelit-belit yang dapat menghambat perkembangan sektor jasa. Dan yang terakhir, adanya persaingan ketat antara sektor jasa di Indonesia dengan negara-negara tetangga. Nah, tapi walaupun ada tantangan, ada juga peluangnya loh. Yang pertama ada pertumbuhan pasar domestik, yang kedua digitalisasi dan teknologi, yang ketiga pariwisata dan ekonomi kreatif, dan yang keempat integrasi ekonomi regional. Halo teman-teman. Teman-teman tahu tidak kalau di Indonesia punya peluang jasa yang sangat besar dan sangat berpengaruh loh. Hah? Apa saja itu, Kak? Nah, pada peluang sektor jasa diawali dengan pertumbuhan pasar domestik. Pasar domestik merupakan jual beli atau jasa yang hanya mencakup wilayah negara tersebut saja. Lalu, di Indonesia saat ini membuka peluang besar pada perkembangan teknologi dan digitalisasi loh. Dari sini dapat memungkinkan perusahaan jasa di Indonesia dapat meningkatkan peluang serta kolaborasi dengan perusahaan luar. Sehingga sektor jasa di Indonesia dapat dilirik secara luas di berbagai situs teknologi digitalisasi. Berarti digitalisasi menjadi pendorong utama transformasi perekonomian Indonesia ya, Kak? Lalu, apakah ada peran pemerintah, Kak? So pasti ada dong, bahkan pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta untuk dapat memastikan bahwa tenaga kerja tersebut memiliki keterampilan agar tenaga kerja tersebut dapat bersaing dan berkompeten pada bidangnya masing-masing. Nah, jadi seperti itulah gambaran mengenai struktur ekonomi di Indonesia. Sangat beragam ya, kirain tadi cuma sektor industri doang atau mentok-mentok di sektor pertanian, mengingat Indonesia adalah negara agraris. Wah, makanya jangan sepele ya kawan-kawan terhadap perekonomian Indonesia, walaupun kita masih negara berkembang. Tapi cintaku padamu, salah. Maksudnya walaupun Indonesia masih negara berkembang, tetapi perekonomiannya sudah termasuk maju. Kocak banget. Jadi teman-teman semua sudah paham kan dengan struktur ekonomi di Indonesia? Wih, pasti paham dong, kan tadi sudah dijelaskan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Betul sekali, kelompok 4 nih bos, senggol dong.